Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang mempermudah kita untuk bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Salasatul Usul di dalam ibadah al-isti'anah. Al-isti'anah. Kemarin kita telah jelaskan tentang ibadah al-khasyah dengan al-inabah. Al-khasyah dengan al-inabah. Dua ibadah yang sangat baik. Kemudian beliau setelah menyebutkan al-khasyah dan juga inabah, beliau menyebutkan al-isti'anah. Beliau menyebutkan al-isti'anah. Al-isti'anah yaitu adalah secara lughah al-isti'anah talabul aun. Isti'anah istaf'ala wazan istaf'ala ini menunjukkan talab. Tambahan ista itu menunjukkan bahwa ada talab, ada permintaan. Isti'anah berarti menunjukkan anah itu adalah pertolongan. Berarti isti'anah secara bahasa talabul aun, meminta pertolongan. Isti'anah adalah talabul aun, meminta pertolongan. Dan secara syar'i atau secara istilah, talabul aun minallahi fil usuli ilal maqsud. Isti'anah secara syar'i, secara istilah adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hal yang ingin kita capai atau hal yang ingin kita dapati. Kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala ingin punya mobil. Karena semuanya adalah butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan bantu kita, mudahkan untuk membeli mobil misalnya. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jalan ke masjid. Kita sering isti'anah kaitkan dengan dunia saja. Ya. Taunya isti'anah, tadi kita sudah sebutkan masalah ke masjid, berarti isti'anah ini kebagi dua. Ada dalam permasalahan duniawiyah, isti'anah yang berkaitan dengan duniawiyah atau berkaitan dengan diniyah. Berkaitan dengan dunia dan juga ada berkaitan dengan din, agama. Dua hal ini yang harus kita lakukan dan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekedar kita pikir isti'anah hanya berkaitan dengan dunia saja. Minta mobil, minta uang, minta harta, minta rumah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta minum, minta makan misalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini permasalahan dunia. Ini permasalahan dunia. Di dalam permasalahan dunia saja, kita juga tidak dibolehkan meminta kepada selain Allah. Tidak diperbolehkan untuk meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena setiap makhluk itu juga membutuhkan kepada Allah. Maka kita minta kepada zat yang tidak membutuhkan siapapun, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dunia saja kita meminta kepada Allah, tapi kadang kita lupa dengan isti'anah di dalam ibadah. Kita lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan beribadah. Kita lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan jalan ke masjid. Kita kadang lupa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan membaca Al-Qur'anul Karim.
Kita lupa untuk dimudahkan untuk pergi haji, untuk pergi umrah, untuk berzakat, untuk sedekah. Ini ibadah-ibadah yang ada, dan hal ibadah adalah hal yang sulit untuk dilakukan oleh seorang hamba kecuali jiwanya yang bersih dan jiwanya yang dipaksa. Ada seorang istri Nabi SAW ditanya, kenapa engkau bisa memberikan atau menginfakkan hartamu begitu besar? Engkau adalah orang yang sangat dermawan. Engkau adalah orang yang sangat dermawan. Maka menjawab istri Rasul SAW, tidak. Aku adalah seorang yang pelit. Aku adalah seorang yang pelit. Kenapa? Aku menginginkan harta ini tetap abadi bersamaku nanti di yaumul qiyamah. Aku gak mau cuma di dunia. Aku tidak mau hanya cuma di dunia. Maka pada saat ini aku bagikan kepada orang, supaya Allah Subhanahu wa taala ganti nanti di yaumul qiyamah. Supaya Allah Subhanahu wa taala ganti di yaumul qiyamah. Dan juga kalau kita lihat wasiat nasihatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz bin Jabal. Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan adalah beliau adalah sayyidul ulama, tuannya para ulama. Rasulullah SAW menyebutkan, ya Muadz, la tada' fi kulli duburi salatika an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Muadz, janganlah engkau tinggalkan di setiap penghujung sebelum engkau selesai salat, sebelum engkau salam, engkau membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku, a'inni. Meminta pertolongan kepada apa? Ala dzikrika. Untuk apa? Bisa berzikir kepadamu, bisa mengingat kepadamu, bisa memuji kepadamu, ya Allah. Ala dzikrika wa syukrika. Dan juga bersyukur kepadamu. Dan yang ketiga adalah wa husni ibadatika, dan baik dalam ibadah kepada Engkau. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Muadz, yang berkaitan dengan isti'anah dalam permasalahan agama. Kita kadang dalam doa kita, ya Allah, saya lagi kepepet utang, sudah ditagih, dan bahkan istri saya diancam kalau tidak bayar ketika saya lagi keluar kerja, didatangi oleh orang. Tolong bantu hamba, ya Allah. Ya. Kita lebih sering doa demikian. Doa meminta kepada Allah dalam permasalahan dunia. Meminta A, minta B. Tapi kita lupa untuk minta dipermudah untuk ibadah. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk sholat berjamaah. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk sholat tahajud. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk sholat witir. Mudahkan kami untuk puasa sunnah, dan juga mudahkan kami, ya Allah, untuk pergi haji dan pergi umrah. Kita jarang demikian. Kita lebih sibuk isti'anah dalam permasalahan dunia kita. Tapi kita kadang lupa dengan permasalahan agama kita. Sedangkan Rasulullah SAW mengajarkan doa tadi kepada Muadz untuk meminta isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan agamanya. Permasalahan memuji, berzikir. Ini permasalahan yang berat. Tidak semua manusia bisa senantiasa lisannya ratban li dzikrillah. Enggak bisa senantiasa lisannya itu basah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat susah. Iya, dia berzikir di tempat-tempat berzikir setelah sholat, pagi petang. Tapi kadang setelah sisa waktu itu, lain waktu dia diam saja, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, lebih susah lagi bersyukur.
Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang berat. Kadang hamba lupa ketika sudah diberikan harta. Seperti Qarun. Qarun lupa dengan dahulu sebelum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan. Dia orang miskin. Dan bahkan termasuk dari umatnya Nabi Musa yang bagus. Sampai Nabi Musa perhatian dengan Qarun. Ketika Qarun tidak masuk beberapa hari, dicari. Di mana Qarun? Kenapa Qarun? Tapi akhirnya tahunya dia melakukan sebuah perbuatan yang membangkang dan menolak Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Enggak bersyukur kepada Allah. Enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiganya husni ibadah, baik dalam ibadah. Kita banyak kadang kita dalam beribadah kita enggak ngerti bagaimana tata caranya. Tapi kita enggak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diajarkan bagaimana cara ibadah tersebut. Syekh Abdul Razak rahimahullah pernah menceritakan sebuah kejadian yang wallahu alam kejadian ini di Jaziratul Arab, di negara mananya. Ketika itu orang tersebut berkata kepada Syekh, "Ya Syekh, dahulu saya tidak tahu dalam permasalahan salat khusuf atau khusyuf, salat gerhana. Walaupun dulu dia itu di pondok, karena sudah keluar dari pondok dan lupa, dan sudah berapa tahun lamanya sudah tidak lagi mengulang ilmunya, sudah tidak lagi berdekatan dengan ilmu. Maka kepada suatu hari terjadilah salat khusuf, terjadi gerhana, dan tiba-tiba manusia menunjukku untuk menjadi imam. Menunjukku jadi imam. Taunya dia sholat seperti hay'ah sholatnya Idul Adha atau Idul Fitri. Dia sholat seperti sholat Idul Fitri atau Idul Adha, yang takbirnya yang dilebihkan takbirnya 7 atau 9. Kemudian tidak seperti hay'ahnya sholat khusuf, sholat gerhana. Ini kenapa? Karena dia telah melupakan dan tidak sering berdoa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka dalam ibadah pun kita meminta kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara ibadah yang baik. Bagaimana cara ibadah yang baik. Bukan langsung kita mengandalkan akal kita dan melupakan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis ini, ya Mu'adz, la tada' fi kulli duburi salatika an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Karena saking pentingnya ibadah doa tersebut dijadikan oleh para ulama adalah hadis musalsal bil mahabbah. Hadis yang senantiasa nyambung sampai kita dengan silsilah mahabbah, kecintaan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai hadis tersebut dengan ucapan ya Mu'adz inni uhibbuka. Wahai Mu'adz, aku ini mencintaimu karena Allah. Dan sampai datang kepada kita pun itu berkata demikian. Dari Rasul SAW kepada Mu'adz kepada muridnya, muridnya kepada muridnya lagi, sampai kepada kita. Untuk menjelaskan doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan juga pada hari ini saya katakan juga inni uhibbukum fillah la tada' fi kulli duburi salatika an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan juga pada hari ini saya katakan, saya juga mencintai para hadirin yang ada,
karena Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita ucapkan doa kita di dalam sebelum salam kita dengan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik bi sanadil muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanad yang menyambung sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isti'anah adalah perkara yang sangat besar. Perkara yang seorang hamba harus bisa memberikan perhatian yang besar kepada isti'anah ini. Dan isti'anah adalah sebuah perkara yang paling agung dari macam-macam doa yang lain. Isti'anah adalah macam doa yang paling agung daripada macam-macam doa yang lainnya. Kita tahu doa ada 3 macam. Isti'anah, isti'adzah, dan istighasah. Dan isti'anah adalah macam yang paling agung, yang paling besar. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika beliau meneliti Al-Qur'anul Karim, maka dari doa yang paling agung yang beliau temukan adalah isti'anah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala gandingkan dengan ibadah. Yang tadi kita dengarkan 2 kali imam membacanya. Itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka di sini juga beliau rahimahullah taala, qala mu'allif rahimahullah taala, wa dalilul isti'anah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Di sini Allah Subhanahu wa taala memajukan huruf kaf. Iyyaka. Dan juga memajukan huruf kaf di dalam nasta'innya. Iyyaka nasta'in. Seharusnya dalam bahasa Arab itu adalah na'buduka wa nasta'inuka. Seharusnya kaf ini adalah dhamir yang di akhir setelah fi'ilnya. Tapi dimajukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana disebutkan oleh para ulama adalah yufidul hasr. Di sini ada pembatasan. Menunjukkan ada pembatasan. Maka kalau kita lihat terjemahannya pasti akan ada katanya hanya. Itu pembatasan. Iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita beristi'anah. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita beristi'anah. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala memajukan huruf kaf yang seharusnya haknya takhir. Maka di sana yufidul hasr. Pembatasan, membatasi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyembah dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta ataupun isti'anah. Maka isti'anah menjadilah sebuah macam doa yang terbaik karena digandingkan, disandingkan dengan ibadah dan disering dan senantiasa dibaca oleh kaum muslimin. Dan tidaklah ada seorang kaum muslimin yang tidak pernah membaca ayat ini. Ya, minimalnya kita baca berapa kali? Salat subuh 2, salat zuhur 4, salat asar 4, udah 9. Salat maghrib kok 9. Salat subuh 2, salat zuhur 4, salat asar 4, salat maghrib 3, salat salat isya 4. Maka ada 17 kali minimal kita baca. Ini belum ditambah salat sunnah, belum ditambah ketika kita ingin membaca surat Al-Fatihah. Maka surat yang paling banyak kita baca menunjukkan bahwa yang apa di dalamnya, kandungan dalam surat tersebut adalah hal yang terbaik. Karena senantiasa dibaca dan senantiasa diingat oleh kaum muslimin. Maka isti'anah menduduki derajat yang lebih tinggi daripada macam yang lain.
Nah, isti'anah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-isti'anatu tajma'a aslaini. Isti'anah ini menggabungkan dua dasar. Di dalam isti'anah kita harus kita menggabungkan dua dasar ini. Dua pokok ini, yaitu as-thiqatu billah wal i'timadu alaihi. Thiqah billah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa saya akan dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan di dunia, akan diberikan di yaumil qiyamah, atau akan diganti dengan Allah Subhanahu wa taala menolak keburukan yang harusnya terjadi kepada kita. 3 kemungkinan doa kita. Ya kan? 3 kemungkinan doa dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana al-thiqatu billah. Isti'anah al-thiqatu billah. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar keyakinan. Kita doa dengan cara benar, dengan adab yang benar, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat malu ketika ada seorang hamba yang sudah mengangkat tangannya meminta kepada Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada hamba tersebut. Maka thiqatun billah adalah asal dalam isti'anah. Dasar pokok dalam isti'anah. Harus memiliki keyakinan dengan betul kepada Allah. Jangan sampai kita kalau engkau berkehendak ya Allah, berikan saya kesembuhan ya Allah, berikan saya harta kalau engkau berkehendak. Maka dia enggak ada thiqatun billah. Dia enggak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia enggak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa tersebut. Atau orang yang lain yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW adalah seorang yang mustajilun, orang yang bersegera-gera. Yang dia ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berkata, "Kok saya sudah doa enggak dikabul-kabulkan? Kalau saya sudah meminta kepada Allah tapi enggak dikabul-kabulkan?" Maka orang kayak gini, maka doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada thiqatun billah. As-thiqatu billah. Ini perkara yang sangat penting. Kita harus yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat, masya Allah, dengan keyakinan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu besar di dalam perang Badar, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan. Atau di dalam hijrahnya bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau kita lihat pasukan musuh, orang yang mengejar Rasulullah SAW sudah ada di depan gua. Dan gua tersebut kalau sedikit menunduk saja itu akan terlihat dalamnya. Di dalamnya ada 2 manusia yang mulia. Itu Rasulullah SAW dengan Rasulullah SAW dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi Rasulullah SAW yakin dan sampai berkata kepada Abu Bakar Siddiq, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan sedih engkau wahai Abu Bakar Siddiq, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Kenapa? Karena thiqatun billah, as-thiqatu billah. Dia sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal i'timadu alaihi. Pokok yang kedua adalah wa'timadu alaihi. Dan i'timad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bergantung kepada Allah dengan hal tersebut. Dan gantungkan doa tersebut kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghilangkan ibadah yang telah kita lakukan. Isti'anah tadi sudah kita tahu bahwa isti'anah adalah sebaik-baiknya macam doa. Ketika kita minta kepada Allah, udah gantungkan kepada Allah. Karena tidak akan mungkin lepas dari 3 hal. Kalau doa kita benar, isti'anah kita benar.
Dikabulkan apa yang kita minta. Kita minta A, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Atau yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ganti dengan memalingkan kita dari keburukan yang semisal dengan apa yang kita minta. Kemudian yang ketiga, atau disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pahala yang begitu besar nanti di yaumil qiyamah. Udah kita sebagai muslim gantungkan saja. Sudah kita yakin kepada Allah, udah gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan berikan hal tersebut. Maka kalau kita lihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat, tegar, yakin dan menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang telah mereka panjatkan. Yang mereka panjatkan begitu besar dan begitu banyak sirah-sirah atau kejadian sejarah yang menyebutkan dengan keyakinan mereka kepada Allah dan iktimat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala bukakan kemenangan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua hal ini, dua pokok ini harus ada di dalam doa kita, di dalam isti'anah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga isti'anah adalah sebuah ibadah yang senantiasa dilakukan oleh para nabi. Itu contohnya ada Nabi Musa alaihissalam yang berkata qala Musa liqaumihi. Ya, berkata Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya, ista'inu billahi wasbiru. Beristi'analah kalian, memintalah pertolongan kalian kepada Allah, wasbiru, dan kalian bersabar. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi. Dan sesungguhnya ard, bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak untuk memberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin, dan keakibat yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Di sini Nabi Musa alaihissalam memerintahkan untuk beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar. Dan bersabar kepadanya. Dan juga kalau kita lihat dari Rasulullah SAW maka banyak. Salah satunya adalah hadis yang digunakan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala untuk menyebutkan tentang isti'anah. Maka beliau menyebutkan wa fi hadis, wa fil hadis, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kalian ingin meminta pertolongan, maka minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah pertolongan kepada Allah. Dan hadis yang lengkap ini ada hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang termasuk adalah ulama dari kalangan para sahabat nanti ketika sudah para sahabat seniornya sudah meninggal dunia. Ada sahabat yang junior. Abdullah bin Abbas ini baru hijrah ketika hampir terjadi Fathul Makkah. Hampir terjadi Fathul Makkah. Fathul Makkah itu kurang lebih di tahun 8 atau tahun 7. Maka sangat dekat dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan usianya masih sangat muda, di bawah 10 tahun. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan sebuah kalimat yang sangat penting kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Yaitu berkata Abdullah bin Abbas, qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku pernah pada suatu hari dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah, Rasul sebagai raja, ini pun masih membonceng para sahabat. Ini kejadian di sini Abdullah bin Abbas, anak kecil yang dibonceng. Di kejadian lain ini Abu Hurairah. Kejadian lain lagi ada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang digonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Rasul sallallahu
sudah dibonceng, ingin memberikan sebuah pembelajaran. Maka ketika kita membonceng anak kita, jangan cuma membiarkan begitu saja, ajarkan sesuatu. Sebagaimana di sini Rasulullah mengajarkan pada Abdullah bin Abbas tentang sesuatu. Mungkin ajak murojaah, ajak baca Al-Quran, atau coba tanya dia tentang permasalahan agama supaya memperkuat kepada mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW sini bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Maka kuntu khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman faqal. Maka Rasulullah bersabda, "Ya ghulam, wahai anak kecil. Ya ghulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat." Saya sekarang benar-benar akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa kata yang kau harus pahami. Pertama, ihfazillaha yahfazka. Engkau jaga Allah, maksudnya jaga aturan Allah Subhanahu wa taala, jaga syariat ini, yahfazka. Allah Subhanahu wa taala akan jaga engkau. Kalau kita jaga Allah, maksudnya jaga aturan Allah, jaga aturan syariat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Kemudian ihfazillaha tajidu tujahaka. Dan kalau juga kita jaga Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapati di depan kita. Di depan kita pertolongan ya. Lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga batasan. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan. Di perang Khaybar. Insyaallah bagaimana para sahabat menunjukkan loyalitasnya kepada Allah dan Rasulnya begitu tinggi. Di perang Khaybar. Berbeda dengan di perang Uhud. Ya, ada sebagian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak menjaga aturan batasan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sudah diberikan kabar jangan turun, tapi mereka turun. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak jaga mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak jaga mereka, maka terjadi kekalahan di perang Uhud. Maka pentingnya kita selalu menjaga aturan Allah Subhanahu Wa Taala, syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian idza sa'alta fas'alillah. Idza sa'alta fas'alillah. Dan ketika engkau meminta, berdoa, maka berdoa kepada Allah. Maka segera langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini menggunakan fa. Fa dalam bahasa Arab itu adalah menyebutkan urutan dan tanpa ada jeda. Kalau kita ingin meminta, minta kepada Allah. Kalau kita ingin berdoa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idzasta'anta. Dan kalau engkau ingin isti'anah, fasta'in billah. Maka isti'anahlah kau kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Rasulullah menyebutkan hal tersebut, bahwa kita harus meminta kepada Allah, harus jaga syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah melanjutkan sabdanya, wa'lam, ketahuilah wahai ghulam, wahai anak kecil, wahai Abdullah bin Abbas, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ingin memberikan sebuah thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dikatakan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa kepada Allah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah kasus supaya dia semakin tegar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya umat ini, seluruh manusia berkumpul ala an yanfa'uka, ingin memberikan manfaat kepada engkau, ingin memberikan manfaat kepada engkau, kemudian lam yanfa'uka, dan mereka semuanya tidak akan bisa memberikan manfaat kepada engkau, illa kataballahu lak, kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mereka itu nggak bisa memberikan sebuah manfaat, walaupun mereka semuanya berkumpul. Mereka ingin memberikan manfaat kepada engkau, maka manfaat tersebut tidak akan mungkin sampai kepadamu kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa? Seolah-olah Rasulullah ingin mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, yang engkau fokuskan meminta kepada Allah. Yang engkau fokuskan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan yang engkau fokuskan meminta kepada manusia. Kalaupun seandainya manusia itu semua berkumpul ingin memberikan manfaat, enggak akan memberikan manfaat. Tidak akan bermanfaat perkumpulan mereka kecuali apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan. Ini ingin memberikan apa? Thiqah billah wa juga i'timad alaih. Yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan gantung kepada Allah. Karena manfaat tersebut tidak akan dapat kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasul melanjutkan lagi, walau ijtama'u, dan kalaulah sekarang mereka itu berkumpul ala an yadurruka bi syai'in, untuk memberikan mudarat kepada engkau. Manusia berkumpul untuk memberikan mudarat kepada engkau. Lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Enggak akan bisa mereka itu memberikan mudarat kepadamu kecuali sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan. Kecuali sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan. Kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah dikepung rumahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam rumahnya sudah dikepung oleh orang-orang musyrikin Quraisy yang ingin membunuh, dan jumlah mereka bukan satu. Jumlah mereka bukan satu, banyak, dan yang berkumpul anak-anak muda, bukan orang-orang tua. Yang dimana kalau dari segi fisik maka kekuatan mereka lebih kuat daripada orang tua, yang umurnya lebih muda daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkumpul ingin membunuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sudah sepakat bahwa kita akan masuk ke kamarnya Rasul, kamarnya Muhammad, dan kemudian kita tusuk berbarengan, supaya Bani Hashim tidak mungkin bisa menuntut darah kepada kita, karena banyak kabilah yang ikut serta dalam membunuh anaknya, yaitu membunuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal tersebut tidak terjadi. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak takdirkan untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam keluar, dan sedangkan mereka melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka melihat keluarnya Rasul. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah takdirkan untuk mereka tidak bisa melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara sadar. Karena Rasul memerintahkan untuk melempar debu, dan akhirnya mata-mata mereka semuanya tertutup. Dan di antara mereka ada yang ngeh, kayaknya Muhammad lewat. Kayaknya Muhammad lewat. Maka sebagian mereka, enggak, Muhammad enggak lewat, tuh masih tidur di kasurnya. Itu selimutnya. Taunya adalah Ali bin Abi Thalib. Keluar Rasulullah. Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in. Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan dia bisa pergi dari kejarannya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ataupun orang lain, ketika itu ada seorang panglima perang yang ingin membunuh Hasan al-Basri. Bahkan Hasan al-Basri bisa lewat di tengah-tengah mereka, tidak dilihat, walaupun mereka sudah berkumpul, dan bahkan bisa menyeberangi lautan ataupun sungai. Kenapa? Karena berkumpulan mereka ingin memberikan mudarat kepada Hasan al-Basri, tidak bisa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak takdirkan hal tersebut kepada dia. Maka kita harus thiqah billah wa'timadu alaih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingatlah hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dalam kitab Sunannya. Dan kemudian di akhir hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf.
pena untuk nulis sudah diangkat. Maksudnya sudah tidak ada lagi takdir baru. Wa jaffatis suhuf, dan suhuf tersebut, lembaran tulisan tersebut sudah kering. Maksudnya apa? Tidak mungkin terjadi penggantian takdir. Tinggal kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita mendapatkan takdir yang baik, dan kita lakukan amal perbuatan yang baik supaya kita mendapatkan takdir yang baik. Maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini isti'anah adalah sebuah ibadah yang sangat besar yang diberikan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari macam-macam doa yang ada. Azan 10 menit lagi ya? 5 menit lagi ya? Ya. Nah, kalau begitu kita sedikit bahas. Ada isti'anah pada asalnya itu wajib kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi boleh kita minta kepada selain Allah jikalau terpenuhi beberapa syarat. Pertama, boleh kita isti'anah kepada makhluk kalau terpenuhi beberapa syarat. Pertama, harus hayy, harus hidup. Makhluk yang kita minta harus hidup. Kemudian hadir, dia hadir di depan kita atau dia mendengar ucapan kita. Kemudian yang ketiga, di dalam amr yaqdiru alaih, yang dia mampu untuk melakukannya. Maka itu boleh. Kita minta pertolongan. Kita kelilit hutang tadi, misalkan. Kemudian kita datang ke teman kita yang kita lihat dia ini kayaknya orang kaya, orang mungkin mampu untuk meminjamkan kita uang. Kita sudah kelilit sekali, datang ke dia, wahai fulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kepada saya sekarang ini dalam keadaan sulit, saya harus membayar hutang saya, maka bolehkah saya meminjam dari engkau? Maka isti'anah dia kepada orang tersebut itu adalah isti'anah yang boleh, karena dia mampu dan dia hadir dan dia hidup. Bagaimana kalau seandainya dia itu nggak hadir depan kita, tapi kita hubungi dia, maka itu juga dihukumi hadir. Dia nggak ada hadir depan kita, tapi dia ada di rumahnya. Kemudian kita telepon, ya fulan, afwan nih, kayaknya saya mau meminta pertolongan kepada engkau. Tolong bangunin rumah saya. Saya ingin bangun rumah. Isti'anah akan meminta kepada dia, meminta pertolongan, maka hal tersebut boleh. Dan juga dalam permasalahan yang penting apa? Dalam permasalahan yang hamba mampu. Tapi kalau seandainya di dalam permasalahan yang hamba tidak mampu, atau di dalam permasalahan yang khusus hanya Allah, khusus ini adalah sifatnya Allah, sifat rububiyahnya, maka tidak boleh kita minta kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal yang terbaik sebagaimana yang dilakukan oleh Urwah ibni Zubair, anaknya Zubair ibni Awam, seorang tabi'in. Zubair ibni Awam, Urwah ibni Zubair rahimahullah ta'ala, ini adalah seorang ulama yang sangat besar dan sangat memperhatikan isti'anahnya kepada Allah. Bahkan sampai permasalahan garam dia minta kepada Allah. Dia minta dulu kepada Allah, kemudian dia baru cari. Maka ketika ada seorang beliau lihat ada yang doanya sebegitu bentarnya, begitu cepatnya, maka ditegur. Kenapa engkau bisa doa begitu cepat? Ketahuilah bahwa saya dalam permasalahan garam saja, dapur rumah saya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Saya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Maka ini juga yang terbaik. Sebelum kita datang kepada orang lain, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita lanjut nanti setelah salat.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.